Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang sejarah dari seorang raja yang dari keturunannya melahirkan banyak raja-raja besar dan juga banyak menghasilkan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Walaupun ia sendiri merupakan keturunan dari raja yang namanya termasyhur di Pulau Bali. Siapakah sosok ini? Inilah dia, sejarah Prabu Airlangga dan perjuangannya mendirikan kerajaan Kahuripan. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Prabu Airlangga atau sering disebut sebagai Airlangga adalah pendiri kerajaan Medang Kahuripan atau Kahuripan, kerajaan Janggala, dan kerajaan Panjalu di Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Airlangga memerintahkan Empu Kanwa untuk menggubah Kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam medan peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya, yaitu Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala. Asal-usul Prabu Airlangga. Hingga saat ini, nama Raja Airlangga masih dikenang di dalam ingatan masyarakat Jawa dan di berbagai cerita rakyat. Juga diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Asal-usul nama Airlangga bermakna air yang melompat, karena dikisahkan Airlangga berhasil lolos dari bencana Mahapralaya atau bencana besar yang dianggap bagai air bah. Sehingga Airlangga juga adalah julukan bermakna sebagai air yang melompat. Ia lahir di tahun 1000 Masehi. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa di tanah Bali. Sedangkan ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang Kamulan. Pada saat itu, Medang Kamulan menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata Pangkaja, menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga
mengaku sebagai keturunan dari Raja Empu Sindok dari Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno dari bumi Mataram di Jawa Tengah ke Jawa Timur sehingga beralih nama menjadi Medang Kamulan atau lazim disebut Mataram kuno periode Jawa Timur. Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharma Wangsa Teguh yang merupakan saudara ibunya Mahendradatta di Wawatan, ibu kota kerajaan Medang. Sekarang di sekitar daerah Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Wawatan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Lauram atau sekarang diperkirakan adalah sekitar desa Ngloram, daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah, yang merupakan sekutu dari kerajaan Sriwijaya yang mendapat dukungan kuat dari Wangsa Shailendra untuk memberontak. Kejadian tersebut tercatat dalam Prasasti Pucangan atau yang dikenal dengan sebutan Kalkuta Stone, yang dianggap sebagai bencana Mahapralaya, layaknya air bah yang mematikan. Pembacaan Kern atas prasasti tersebut yang juga dikuatkan oleh De Kasparis menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 938 Saka atau sekitar 1016 Masehi. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa Teguh dan seluruh kerabat raja kehilangan nyawa. Istana Wawatan turut dibakar, sedangkan Airlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharma Wangsa Teguh berhasil lolos dari maut dan melarikan diri ke hutan pegunungan Vanagiri atau dalam bahasa Indonesia Wonogiri, ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu Airlangga baru saja berusia 16 tahun dan mereka menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, daerah Kudu Jombang, Jawa Timur. Pendirian kerajaan. Pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup di dalam hutan, pada tahun 1019, Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia, menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kerajaan Medang. Dan atas dukungan dari para pendeta dari ketiga aliran, Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana, Airlangga kemudian membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Medang Koripan atau Medang Kahuripan, dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Mengingat kota Wawatan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di lereng Gunung Penanggungan. Nama ini masih dipakai sebagai nama suatu desa yang sekarang bernama Desa Watanmas Jedong di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
Ketika Airlangga naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharma Wangsa Teguh, banyak daerah bawahan Medang yang melepaskan diri. Pada tahun 1025 Masehi, Kedatuan Sriwijaya di Sumatera yang merupakan musuh besar dari Wangsa Isyana dikalahkan oleh Rajendra Koladewa, raja dari Kola Mandala, kerajaan Kola, India. Hal ini menjadi sebuah kesempatan dan membuat Airlangga lebih leluasa dalam mempersiapkan diri untuk menaklukkan tanah Jawa. Perluasan wilayah. Sejak tahun 1029, periode antara tahun 1029 Masehi sampai dengan tahun 1037 Masehi adalah periode penaklukan yang dilakukan oleh Airlangga terhadap musuh-musuhnya, baik yang berada di wilayah barat, timur maupun selatan. Berita yang tertulis pada Prasasti Pucangan pada tahun 1042 Masehi memberikan keterangan tentang penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Raja Airlangga atas musuh-musuhnya tersebut. Airlangga kemudian memperluas kekuasaannya dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana atas Pulau Jawa. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker. Sekarang daerah itu bernama Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Menurut sumber lain, berada di Jawa Tengah, di wilayah bernama Desa Masin, sekitar Batang sampai ke Pekalongan. Dan pada tahun 1029 Masehi atau 951 Saka, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabowo Raja Wuratan yang merupakan putra dari raja yang ikut menyerang Dharma Wangsa Teguh sebelumnya. Kemudian mengalahkan Wijayawarma Raja Wengker dan kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031 Masehi, 953 Saka, putra Panuda, Raja Lewa, mencoba membalas dendam. Namun sekali lagi dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa kemudian dihancurkan pula. Dan pada tahun 1031 Masehi, seorang raja wanita dari daerah Lodoyong, sekarang daerah Tulungagung, yang bernama Ratu Lodoyong, berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Airlangga, bahkan menghancurkan pusat kekuasaan di Istana Watan Mas, dan memaksa Airlangga untuk melarikan diri ke desa Patakan, Sambeng, Lamongan, ditemani Mapanji Tumanggala. Peristiwa itu diceritakan dalam Prasasti Terep yang dikeluarkan pada tahun 1032 Masehi. Airlangga kemudian menyusun kekuatan kembali dengan mendirikan ibu kota dan istana baru bernama Kahuripan di daerah Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. 1 tahun kemudian, pada tahun 1032 Masehi atau 954 Saka,
Ratu Lodoyong yang menghancurkan istana Watanmas akhirnya dapat dikalahkan oleh kekuatan pasukan Airlangga. Kemudian pada penghujung tahun 1032 Masehi, Airlangga bersama Empu Narotama kemudian berhasil membalaskan dendamnya kepada Raja Wurawari dan membalaskan dendam keluarga dinasti Isyana. Dan kemudian yang terakhir, tahun 1035 Masehi atau 957 Saka, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, raja daerah Wengker yang pernah ditaklukkannya dahulu pada tahun 1029 Masehi. Wijayawarma kemudian melarikan diri dari kota Tapa. Namun kemudian ia meninggal dunia karena dihilangkan nyawanya oleh rakyatnya sendiri. Peristiwa ini ditulis pada prasasti Kamalagian yang dikeluarkan pada tahun 1037 Masehi. Masa pemerintahan. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka atau wisuda Sri Maharaja Rakaihalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikroma Tunggadewa. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain: yang pertama, membangun Sri Wijaya Asrama tahun 1036 Masehi. Kemudian membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1031 Masehi untuk mencegah banjir musiman. Yang ketiga, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kali Brantas dekat Surabaya sekarang. Kemudian yang keempat, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Yang kelima, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan pada tahun 1041 Masehi. Menurut prasasti Pambuatan yang dikeluarkan pada tahun 1042 Masehi, pusat kerajaan kemudian pindah dari Kahuripan ke Daha, sekarang bernama daerah Kediri. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Masehi, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kisah tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca sebagai kiasan dari perjuangan Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Selama masa pemerintahannya, Airlangga banyak melakukan perbaikan di 4 sektor kehidupan bernegara: politik, ekonomi, agama, dan masyarakat. Di bidang politik, ia berhasil membuat raja-raja bawahannya mengakui kembali kedaulatannya. Bahkan ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bali. Bahkan Casparis menduga bahwa ia mempunyai jaringan dengan raja-raja di kawasan Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, ia memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Sriwijaya
sebagai pelabuhan transit internasional. Dengan memanfaatkan kondisi Sriwijaya karena serangan Raja Rajendra Chola I, kesempatan ini dimanfaatkan dengan membangun pelabuhan transit di Kambang Putih dan membenahi pelabuhan regional di Ujung Galuh untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Di bidang agama, Airlangga menempatkan para pendeta menjadi orang terdekat raja yang mendampingi raja di upacara-upacara penting. Selain itu, agama dan sekte agama lain diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Mungkin itu karena tradisi yang diwariskan oleh ayahnya Raja Udayana. Dan di bidang sosial, Airlangga mengembangkan pemberian hak-hak istimewa pada orang-orang yang pernah berjasa kepada dia. Pembagian kerajaan. Di akhir masa pemerintahannya, pada tahun 1042 Masehi, Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Dan orang kepercayaannya yang bernama Empu Barada mendapatkan tugas menetapkan perbatasan antara bagian barat dan bagian timur. Peristiwa pembelahan kerajaan Kahuripan ini tercatat dalam serat Calon Arang, Nagara Kertagama, Prasasti Wurare dan Prasasti Turun Hyang kedua. Maka berdirilah dan terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan barat di wilayah Panjalu, berpusat di ibu kota baru yaitu Daha, diberikan kepada putranya yang bernama Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di wilayah Jenggala, berpusat di ibu kota lama yaitu Kahuripan, diberikan kepada putranya yang bernama Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan pada tanggal 20 November tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandakuti yang dikeluarkan pada tanggal 24 November tahun 1042 Masehi, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Mepungku. Dengan demikian, peristiwa pembagian kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Menurut kitab Negara Kertagama, Airlangga sudah berpindah dan memerintah dari Daha wilayah Panjalu atau Kadiri. Dituliskan pada buku Kakawin Negara Kertagama Pupuh 68. Demikianlah sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya. Dan Sri Nata Panjalu di Daha, waktu bumi Jawa dibelah karena cinta Airlangga kepada dua putranya. Dan kemudian pada tahun yang sama, yaitu 1042 Masehi, Airlangga turun tahta dan kemudian menjadi seorang pendeta. Menurut serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawa, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Gandakuti yang dikeluarkan pada tahun 1042 Masehi, yang menyebutkan gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mepungku Sang Pinaka Cantraning Buana. Berdasarkan cerita rakyat,
Putri mahkota Airlangga mengundurkan diri menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa yang bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane yang dikeluarkan pada tahun 1021 Masehi sampai Prasasti Pasar Legi yang dikeluarkan pada tahun 1043 Masehi adalah Sanggra Mawijaya Tunggadewi. Menurut serat calon arang, Airlangga kemudian bingung memilih penggantinya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia awalnya berniat menempatkan salah satu putranya di Pulau Bali. Sehingga ia memerintahkan gurunya yang bernama Empu Barada tersebut untuk berangkat ke Bali untuk menyampaikan niatnya tersebut kepada ayahandanya yang bernama Prabu Udayana. Namun ternyata mengalami kegagalan karena ternyata kerajaan berdahulu yang dipimpin dan didirikan oleh Udayana diberikan kepada putranya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali. Marakata Pangkaja sendiri merupakan adik kandung dari Raja atau Prabu Airlangga. Dan setelah Marakata Pangkaja turun tahta, ia digantikan oleh adiknya yang lain yang bernama Anak Wungsu. Menurut Prasasti Pasar Legi, pada tahun 1043 Masehi, baik Airlangga maupun Sanggra Mawijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan. Mengikuti gelar kependetaan Airlangga yaitu Resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi, sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Di akhir hayat, pada Prasasti Sumengka pada tahun 1059 Masehi, peninggalan Kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Mepungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai 2 dewi. Sedangkan berdasarkan Prasasti Pucangan pada tahun 1041 Masehi, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan 2 istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Ma Panji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049 Masehi. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Dan karena kebesaran namanya itu, nama Airlangga pada masa sekarang diabadikan menjadi beberapa tempat atau beberapa fasilitas umum. Antara lain, nama sebuah kelurahan di Surabaya. Kemudian nama universitas yang ada di Surabaya yang merupakan perguruan tinggi negeri yang paling tua dan ternama di Indonesia. Menjadi nama sebuah museum di Kota Kediri, menjadi nama sebuah penerbitan di Jakarta, dan sebuah layanan kereta api penumpang yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk rute Surabaya-Jakarta. Selain itu, nama Airlangga juga dipergunakan sebagai nama jalan
di berbagai kota di tanah Jawa. Demikian tadi cerita singkatku tentang seorang sosok raja yang namanya masyhur dan namanya besar di tanah Jawa. Juga tentang perjuangannya mendirikan sebuah kerajaan dari sisa-sisa atau puing-puing kerajaan dari pendahulunya. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan kamu ya. Juga bisa menambah pengetahuan kamu tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di negeri kita di masa lampau. Juga bisa diambil hikmah atas kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan hidup, sehingga bisa kita jadikan sebagai landasan perilaku kita di masa sekarang. Jangan pernah melupakan sejarah, karena kita ada karena sejarah. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.